Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Hati-hati, kadang yang bikin hidupmu berat itu bukan capek kerja, tapi ada sesuatu yang diam-diam menempel di batinmu. Tidur gelisah, emosi meledak, rumah terasa panas, badan sehat, tapi pikiran seperti ditarik ke tempat gelap. Orang Jawa kuno bilang, yen rasa wis ora karuan, ana sing mlebu tanpa diundang. Kalau rasa hati mulai kacau, ada yang masuk tanpa diundang. Malam ini, Semar akan membukakan tanda tubuh terkena gangguan jin dan cara mengatasinya menurut ilmu Jawa kuno. Lakekek ukek-ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan. Ho Rahayu. Tubuh yang ramai, batin yang kosong. Rahayu. Ndok doleh, putu-putuku kabeh. Malam ini Semar mau cerita tentang sesuatu yang sering dianggap sepele. Padahal diem-diem menggerogoti hidup manusia modern pelan-pelan. Tentang tubuh yang katanya sehat, tapi hatinya capek. Tentang kepala yang penuh pikiran, padahal hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Tentang tidur yang mestinya jadi tempat istirahat, malah jadi perang batin. Aneh ya manusia zaman sekarang. Minum vitamin paling mahal, olahraga tiap pagi, makan organik, tapi dadanya masih sesak, matanya kosong, emosinya gampang meledak, dan rumahnya terasa berat, seperti ada yang ikut tinggal. Padahal yang sakit kadang bukan tubuhnya, tapi medan batinnya. Di ilmu Jawa kuno, leluhur dulu percaya, manusia itu bukan cuma daging dan tulang. Tubuh manusia punya lapisan rasa, punya pancaran batin, punya getaran hidup. Makanya orang Jawa dulu bilang, ajining raga saka busana, ajining diri saka lati, ajining urip saka rasa. Artinya, harga tubuh terlihat dari penampilan, harga diri terlihat dari ucapan, tapi harga hidup ditentukan oleh rasa batin. Nah, kalau rasa batinmu mulai rusak, kosong, gelap, kacau, itu seperti rumah tanpa pintu. Apa saja bisa masuk, termasuk energi negatif, gangguan batin, bahkan dalam kepercayaan Jawa kuno, gangguan jin. Sekarang Semar tahu kalau kata jin saja langsung bikin sebagian manusia modern alergi. Katanya, itu tahayul. Tapi lucunya, dia percaya algoritma media sosial bisa membaca pikiran, percaya energi orang toksik, percaya aura, percaya manifestasi. Tapi ketika leluhur bilang ada medan gaib dalam tubuh manusia, langsung ketawa. Manusia modern memang lucu. Percaya frekuensi wifi, tapi lupa tubuhnya sendiri juga memancarkan frekuensi emosi. Nah, di ilmu modern, emosi manusia memang menghasilkan gelombang tertentu di otak. Saat marah, cemas, takut,
otak menghasilkan pola gelombang dan hormon stres yang mempengaruhi tubuh. Tubuh jadi lemah, fokus pecah, tidur rusak. Nah, dalam ilmu Jawa, kondisi itu disebut lawang rasa kebuka. Pintu rasa terbuka terlalu lebar. Dan saat batin retak, gangguan lebih mudah masuk. Entah itu sugesti, energi lingkungan, trauma, atau dalam bahasa spiritual Jawa, makhluk halus yang cocok dengan kekacauan batinmu. Semar pernah bertemu seorang pemuda di Surabaya. Umurnya baru 30, kerja di kantor besar, gajinya tinggi, mobilnya bagus. Tapi tiap malam jam 2 pagi dia selalu terbangun. Dadanya panas, napas pendek, kadang seperti ada yang duduk di ujung ranjang. Awalnya dia pikir asam lambung, lalu dia ke dokter, dicek normal, ke psikolog katanya anxiety, minum obat tidur tetap bangun jam 2 malam. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah neneknya di daerah Lamongan, dan neneknya cuma bilang begini, "Nak, awakmu kesel dudu mergo kerjaan, ning mergo batinmu suwung. Tubuhmu capek bukan karena pekerjaan, tapi karena batinmu kosong." Dan itu benar. Pemuda itu hidup tanpa arah batin. Kerja cuma buat gengsi, berteman cuma buat status, tertawa cuma buat konten. Tidak pernah benar-benar diam mendengar dirinya sendiri. Akhirnya tubuhnya seperti rumah kosong, ramai tapi dingin. Dalam serat Centini ada pitutur tua yang bunyinya manungso kang adoh saka rasa sejati gampang katempelan pepeteng. Artinya, manusia yang jauh dari rasa sejati mudah ditempeli kegelapan. Dan kegelapan di sini bukan selalu setan bertanduk. Kadang kegelapan itu berupa pikiran rusak, emosi liar, dorongan menghancurkan diri sendiri, rasa putus asa tanpa sebab. Makanya, gangguan jin dalam ilmu Jawa tidak selalu berarti kerasukan seperti di film-film. Kadang tandanya halus, sangat halus, sampai manusia modern mengira itu cuma burnout biasa. Padahal batinnya sudah lama menjerit. Tanda awal tubuh terkena gangguan batin dan jin. Ndok toleh. Leluhur Jawa dulu tidak gampang bilang seseorang terkena gangguan jin. Tidak asal nuduh. Karena orang Jawa kuno ngerti, tidak semua gangguan batin itu mistis. Kadang tubuh memang sakit, kadang pikiran memang lelah. Makanya ilmu Jawa asli selalu melihat manusia secara utuh. Tubuh, pikiran, napas, emosi, lingkungan, semua diperhatikan. Tapi ada beberapa tanda yang sejak dulu dianggap sebagai pertanda medan batin seseorang mulai kotor dan mudah dimasuki energi negatif. Yang pertama, tidur terasa belat. Bukan kurang tidur yo, tapi tidur tidak memulihkan. Bangun pagi malah lelah. Mimpi kacau terus-menerus. Sering bermimpi tempat gelap, air keruh, bayangan hitam, ular, atau rumah kosong. Dalam psikologi modern, mimpi memang berkaitan dengan alam bawah sadar. Trauma, tekanan emosi, ketakutan tersembunyi, semua bisa muncul dalam mimpi. Nah, leluhur Jawa percaya, alam bawah sadar itu pintu paling halus antara dunia batin dan dunia gaib. Makanya, orang yang batinnya retak, mimpinya sering kacau. Tanda kedua, emosi meledak tanpa sebab. Mudah marah, mudah benci, mudah curiga. Hal kecil saja bikin hati panas. Padahal dulu tidak begitu. Dalam ilmu modern, ini berkaitan dengan stres saraf dan hormon kortisol. Tapi di ilmu Jawa, emosi negatif berlebihan dipercaya menghasilkan panas batin.
dan panas batin menjadi makanan energi negatif. Makanya orang Jawa dulu sangat menjaga laku sabar. Bukan karena lemah, tapi karena tahu amarah membuka pintu kehancuran. Pitutur tua dari Serat Darmo Gandul bilang, sing bisa ngalah dudu wong kalah nanging wong sing menang marang awake dhewe. Yang bisa mengalah bukan orang kalah, tapi orang yang menang melawan dirinya sendiri. Nah, manusia modern sekarang sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit flexing, sedikit-sedikit ingin dianggap paling benar. Lalu heran kenapa hidupnya terasa gelap. Api kecil di dapur saja bisa membakar rumah, apalagi api emosi di dalam kepala. Tanda ketiga, rumah terasa berat. Ini sering terjadi. Masuk rumah malah sesak, gampang bertengkar, anak rewel terus, tanaman mati, tidur tidak nyenyak. Kadang bukan karena hantunya, tapi karena energi emosi penghuninya. Rumah itu menyerap rasa. Makanya kalau satu rumah isinya marah terus, teriakan terus, dendam terus, rumah jadi seperti sumur gelap. Dan dalam kepercayaan Jawa, tempat seperti itu gampang menarik makhluk sebangsa frekuensinya. Semar pernah datang ke rumah seseorang. Rumahnya mewah, tapi hawa di dalamnya dingin sekali. Suaminya selingkuh, istrinya pendendam, anaknya depresi. Dan tiap malam selalu ada suara benda jatuh. Mereka sibuk panggil paranormal, padahal akar masalahnya sederhana. Rumah itu kehilangan welas asih. Dalam ilmu modern, emosi manusia memang mempengaruhi lingkungan sosial. Nada suara, ekspresi, bahkan tekanan psikologis semua bisa menular. Nah, leluhur Jawa menerjemahkan itu sebagai resonansi rasa. Kalau satu rumah dipenuhi rasa gelap, yang datang juga energi gelap. Maka jangan heran kalau sekarang banyak manusia merasa hidupnya seperti ditempel kesialan terus. Padahal yang ditempel bukan tubuhnya, tapi pola batinnya. Manusia modern sing kehilangan penjaga batin. Ndok, Dole. Leluhur Jawa dulu punya kebiasaan aneh menurut manusia modern. Sebelum tidur, mereka diam. Bukan scroll HP, bukan marah-marah di komentar, bukan stalking mantan, tapi menenangkan rasa. Ada yang wiridan, ada yang semedi napas, ada yang sekadar duduk mendengar suara malam. Karena mereka tahu, malam hari batin manusia paling terbuka. Sekarang coba lihat manusia modern. Matanya kena cahaya layar sampai tengah malam. Otaknya dipenuhi informasi. Hatinya dijejeli iri dan perbandingan hidup. Lalu tidur dalam keadaan pikiran kacau. Dan heran, kenapa bangun pagi hidup terasa berat. Kalau sebelum tidur isi kepalamu sampah, masa paginya berharap wangi melati? Dalam serat Sabdo Palon ada wejangan. Wong kang ora bisa meneng bakal dikuasani swara njaba. Orang yang tidak bisa tenang akan dikuasai suara dari luar. Dan itu benar sekali sekarang. Manusia modern tidak punya ruang sunyi, takut sepi. Padahal disitulah batin dibersihkan. Ilmu modern juga mulai memahami otak manusia membutuhkan fase tenang untuk memulihkan sistem saraf. Gelombang otak melambat saat meditasi, napas sadar, dan keheningan. Tubuh jadi lebih stabil, pikiran lebih jernih. Nah, leluhur Jawa sudah melakukan itu ratusan tahun lalu. Bedane, dulu namanya heneng, honing, hening. Diam lahir, diam pikiran, diam rasa. Karena sebenarnya, gangguan terbesar manusia modern bukan jin di luar dirinya, tapi kebisingan di dalam dirinya sendiri. Takut, iri, dendam, haus pengakuan, kesepian. Itulah pintu-pintu gelap.
Dan ketika pintu itu terus terbuka, tubuh mulai memberi tanda. Jantung berdebar, pundak berat, mata kosong, malas hidup, mudah putus asa. Lalu orang sibuk cari pengusiran jin, padahal yang perlu dibersihkan pertama kali adalah isi batinnya sendiri. Bukan berarti gangguan gaib tidak ada. Dalam kepercayaan Jawa, alam ini memang bertingkat. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Tapi, makhluk gelap paling mudah masuk bukan ke rumah kosong, melainkan ke hati manusia yang kehilangan arah hidup. Maka malam ini, Semar ingin bilang pelan-pelan, jangan cuma menjaga badanmu, jaga juga rasa batinmu. Karena tubuh manusia bukan cuma daging, tubuh adalah rumah jiwa. Dan kalau rumah jiwa kotor, apa saja bisa ikut tinggal di dalamnya. Kenapa orang Jawa dulu suka mandi malam dan diam di tempat sunyi? Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Kalau bicara soal gangguan jin, manusia modern biasanya langsung berpikir, kerasukan, teriak-teriak, mata melotot, guling-guling. Padahal dalam ilmu Jawa kuno, gangguan paling berbahaya justru yang halus, yang tidak terlihat, yang pelan-pelan membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Mudah marah, tidak betah di rumah, malas ibadah, mikir negatif terus, susah fokus, niat baik selalu gagal. Dan anehnya, kalau sudah malam, dadanya terasa kosong, seperti ada yang hilang dari hidupnya. Nah, leluhur Jawa dulu percaya kalau tubuh manusia itu seperti kendi air. Kalau airnya keruh, apapun yang masuk jadi keruh. Makanya, yang dibersihkan pertama bukan dunia luar, tapi medan rasa dalam tubuh. Dan salah satu caranya adalah ritual sunyi. Manusia sekarang takut sunyi. 5 menit tanpa HP saja panik. Padahal setan paling gampang masuk ke kepala yang terlalu ramai. Nah, di desa-desa Jawa dulu, orang yang batinnya kacau biasanya disuruh kungkum, berendam malam. Bukan untuk cari kesaktian dulu, tapi menenangkan sistem rasa. Air dipercaya sebagai penetral panas batin. Dan anehnya, sekarang ilmu modern mulai memahami, air dingin memang bisa membantu menurunkan ketegangan saraf, menurunkan stres, dan membuat tubuh masuk ke mode tenang. Tubuh manusia punya sistem saraf yang sangat sensitif terhadap suhu dan napas. Saat tubuh tenang, pikiran lebih stabil. Saat pikiran stabil, sugesti negatif melemah. Nah, leluhur Jawa membaca itu dalam bahasa spiritual. Nah, Semar dulu pernah bertemu seorang perempuan muda. Umurnya 27 tahun. Setelah putus cinta, hidupnya berantakan. Tidur tidak nyenyak, sering menangis sendiri, mudah takut. Kalau malam, seperti ada yang memperhatikan. Sampai akhirnya dia datang ke seorang sepuh Jawa di lereng Lawu. Dan si sepuh cuma bilang begini, "Kowe ora diganggu jin, awakmu mung kebak rasa kecewa sing bosok. Kamu bukan diganggu jin, tubuhmu cuma dipenuhi rasa kecewa yang membusuk." Nah loh, kadang manusia memang suka menyalahkan makhluk halus. Padahal yang belum selesai itu luka batinnya sendiri. Dan luka batin kalau dipelihara terlalu lama bisa menjadi pintu gelap. Maka si perempuan tadi diminta melakukan ritual sederhana. Tidak aneh-aneh. 3 malam berturut-turut
mandi air biasa sebelum tengah malam. Lampu kamar diredupkan, lalu duduk diam sambil mengatur napas. Tarik perlahan, buang perlahan, sambil mengucap dalam hati, "Aku mulih menyang rasa sejati. Aku pulang menuju rasa sejati." Dan perlahan tidurnya membaik, dadanya ringan, ketakutannya hilang. Karena ternyata yang selama ini menghantuinya bukan makhluk luar, tapi kesedihan yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Ritual napas Jawa untuk menutup lawang rasa. Ndok toleh, dalam ilmu Jawa kuno, napas itu bukan sekedar udara. Napas, ambegan dianggap sebagai jembatan jiwa dan tubuh. Makanya orang Jawa dulu sangat menjaga napas saat marah, saat sedih, saat takut. Karena napas yang kacau membuat rasa ikut kacau. Nah, sekarang ilmu modern juga menemukan saat manusia cemas, napas jadi pendek. Saat panik, otak masuk mode bahaya. Detak jantung naik, tubuh tegang, pikiran liar. Dan kondisi itu membuat manusia gampang terseret sugesti negatif. Nah, leluhur Jawa menyebutnya lawang rasa kebuka, pintu rasa terbuka. Dalam serat Gotolaco ada pitutur, "Sopo kang bisa ngrekso napasi, bakal ngerti dalan batine." Siapa yang bisa menjaga napasnya akan memahami jalan batinnya. Maknanya dalam sekali. Karena manusia yang napasnya tenang, biasanya pikirannya tidak gampang dikuasai ketakutan. Maka malam ini Semar mau membagikan ritual napas sederhana dari lagu Jawa lama. Bukan buat pamer sakti, bukan buat memanggil makhluk aneh-aneh, tapi untuk membersihkan medan rasa. Caranya begini, malam hari jam 10 ke atas lebih baik. Matikan suara berisik, jangan sambil main HP, duduk santai, punggung tegak. Lalu tarik napas perlahan lewat hidung 4 hitungan, tahan sebentar, lalu buang perlahan lewat mulut 6 hitungan. Lakukan pelan, jangan dipaksa. Sambil membatin, sedulur papat 5 pancer, jogo rogo lan jiwaku. Saudara 4 dan pusat diri, jagalah tubuh dan jiwaku. Dalam filosofi Jawa, sedulur papat 5 pancer adalah simbol keseimbangan unsur diri manusia. Tubuh, napas, pikiran, rasa, dan kesadaran pusat. Kalau semuanya seimbang, manusia lebih kuat terhadap gangguan luar. Secara ilmiah, latihan napas lambat memang membantu menenangkan gelombang otak. Sistem saraf parasimpatik aktif, tubuh masuk mode pemulihan, dan saat tubuh rileks, pikiran negatif melemah. Makanya, jangan remehkan napas, karena manusia yang napasnya kacau, biasanya hidupnya juga kacau. Lihat saja orang marah, napasnya seperti kompor bocor. Sedangkan orang yang batinnya kuat, meski hidupnya susah, auranya tetap teduh, karena pusat dirinya tidak gampang goyah. Garam, air, dan rahasia pembersihan energi menurut Jawa kuno. Ndok toleh, leluhur Jawa dulu sering memakai garam dan air untuk ritual pembersihan. Bukan karena mistik kosong, tapi karena mereka memahami simbol dan rasa. Air melambangkan kehidupan, garam melambangkan penetral. Di banyak budaya kuno, garam memang dipercaya menyerap energi negatif. Dan menariknya, secara ilmiah, air garam memang punya efek tertentu pada tubuh. Membantu relaksasi otot, membantu ketenangan, dan memberi sensasi grounding pada saraf.
Nah, leluhur Jawa menerjemahkan itu secara spiritual. Dalam babat Tanah Jawa, ada wejangan tuwa. Reresik ora mung kanggo omah, nanging uga kanggo rasa batin. Bersih-bersih bukan hanya untuk rumah, tapi juga untuk rasa batin. Makanya, orang Jawa dulu rutin membersihkan rumah sambil menenangkan hati. Karena rumah yang kotor emosinya lebih berat daripada rumah berdebu. Semar pernah melihat seorang bapak tua di Banyuwangi. Setiap malam Jumat, dia menaruh semangkuk air garam di pojok rumah. Bukan menyembelih jin, bukan ritual aneh, tapi sebagai pengingat. Jangan membawa amarah ke dalam rumah. Karena sebenarnya ritual Jawa sejati bukan benda-bendanya, tapi kesadaran batinnya. Kalau hatimu penuh dengki, lalu mandi bunga 7 rupa, yo tetap saja bau emosinya masih anyir. Setan kadang kalah serem dibanding manusia iri. Kalau ingin membersihkan energi rumah menurut laku Jawa sederhana, coba lakukan ini. Malam hari, pel lantai rumah perlahan sambil membaca doa baik menurut keyakinanmu. Buka jendela, biarkan udara masuk. Nyalakan wewangian alami jika ada. Lalu, jangan bertengkar malam-malam. Karena malam hari, emosi manusia lebih mudah menyerap ke suasana rumah. Dan satu lagi, jangan tidur dalam keadaan marah. Karena rasa yang dibawa tidur akan menetap di alam bawah sadar. Dalam ilmu modern, alam bawah sadar bekerja kuat saat tidur. Dalam ilmu Jawa, itulah waktu rasa paling terbuka. Maka, sebelum tidur, biasakan memaafkan. Tarik nafas perlahan, tenangkan dada. Karena manusia yang damai lebih sulit disentuh energi gelap. Dan ingat, gangguan jin paling mudah datang bukan kepada orang miskin, bukan kepada orang lemah, tapi kepada manusia yang kehilangan kendali atas batinnya sendiri. Rumah yang terlihat mewah, tapi batin penghuninya gelap. Rahayu. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Semar mau tanya pelan-pelan. Kenapa sekarang banyak rumah terlihat bagus, tapi penghuninya tidak betah pulang? Kasurnya empuk, TV besar, lampu terang, AC dingin, tapi hati penghuninya panas. Begitu masuk rumah, rasanya sesak. Sedikit-sedikit bertengkar, anak mengurung diri, suami istri saling diam, tidur tidak nyenyak. Lalu orang bilang, rumahku angker. Padahal kadang yang angker bukan rumahnya, tapi isi rasa penghuninya. Dalam ilmu Jawa kuno, rumah bukan cuma bangunan. Rumah adalah pancaran rasa orang-orang di dalamnya. Kalau rumah dipenuhi amarah, iri, teriakan, sakit hati, dendam, lama-lama rumah menyimpan bekas rasa. Dan bekas rasa itu, menurut kepercayaan Jawa, mengundang energi sejenis. Makanya, leluhur Jawa dulu sangat menjaga ucapan di rumah. Tidak suka teriak sembarangan, tidak suka mengutuk rumah sendiri, karena kata-kata dipercaya punya getaran. Sekarang ilmu modern juga mulai memahami, suasana emosional memang mempengaruhi kesehatan mental penghuni rumah. Anak yang tumbuh dalam rumah penuh konflik lebih mudah cemas. Tubuh manusia merekam tekanan emosi. Bahkan nada suara keras terus-menerus bisa membuat sistem saraf selalu siaga. Nah, leluhur Jawa membaca itu sebagai omah kehilangan teduh.
rumah kehilangan keteduhan batin. Dalam serat Centini ada pitutur, omah kang ora ana tentreme bakal dadi papan tuwuhe pepeteng. Rumah yang tidak memiliki ketentraman akan menjadi tempat tumbuhnya kegelapan. Maknanya bukan sekedar hantu, tapi kegelapan batin. Semar pernah datang ke rumah seseorang di kota besar. Rumahnya 3 lantai, mewah sekali. Tapi begitu masuk, rasanya berat. Istrinya sering menangis diam-diam. Suaminya pemarah. Anaknya kecanduan judi online. Dan tiap malam selalu ada mimpi buruk. Mereka berpikir rumahnya diganggu jin. Padahal setiap hari rumah itu dipenuhi sumpah serapah, dipenuhi kebencian, dipenuhi rasa saling melukai. Hehehe, kalau isi rumah tiap hari seperti perang, ya jangan heran kalau ketenangannya minggat. Kadang manusia sibuk cari paranormal, padahal yang perlu dibersihkan pertama kali adalah cara bicara mereka sendiri. Karena ucapan kasar lama-lama menjadi racun suasana. Dan racun suasana lebih menyeramkan daripada suara langkah tengah malam. Tempat-tempat sing dianggep tipis dalam ilmu Jawa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, ada tempat-tempat tertentu sing dianggep tipis. Artine, batas antara rasa manusia dan alam goib lebih sensitif. Biasane tempat-tempat sunyi, lembab, jarang disentuh manusia, atau tempat sing nyimpen banyak emosi. Misale hutan tua, bangunan kosong, sumur lomo, persimpangan sepi, atau omah sing lomo ditinggalake. Sekarang Semar tahu, manusia modern langsung mikir, wah pasti ada hantunya. Hehehe, orang Jawa asli tidak sesederhana itu. Leluhur dulu memahami, tempat menyimpan memori rasa. Kalau suatu tempat pernah penuh penderitaan, ketakutan, amarah, atau tragedi, manusia yang sensitif bisa merasakan tekanan emosinya. Dan menariknya, ilmu psikologi modern juga mengenal fenomena suasana emosional ruang. Lingkungan memang mempengaruhi kondisi batin manusia. Lingkungan gelap, sunyi, rusak bisa memicu rasa takut bawah sadar. Otak manusia otomatis masuk mode waspada. Detak jantung naik, pikiran jadi liar. Nah, leluhur Jawa menerjemahkan pengalaman itu lewat bahasa spiritual. Makanya dulu kalau masuk tempat sunyi, orang Jawa selalu menjaga sikap. Tidak sembarangan bicara, tidak sombong, tidak menantang hal-hal gaib. Karena mereka percaya, kesombongan batin membuat manusia mudah terbuka. Dalam Pararaton ada wejangan, wong kang ora duwe tata krama marang alam bakal kelangan tuntunan. Orang yang tidak punya tata krama terhadap alam akan kehilangan tuntunan. Maknanya dalam sekali, karena manusia modern sekarang merasa paling hebat. Masuk hutan sambil teriak-teriak, datang ke tempat sunyi sambil bikin konten. Lalu kalau terjadi sesuatu, baru panik. Kadang bukan tempatnya yang jahat, tapi manusianya terlalu gaduh. Semar pernah mendengar kisah anak muda pemburu konten horor. Datang ke bangunan tua malam-malam. Awalnya cuma bercanda, teriak, menghina, menantang. Pulang-pulang badannya panas, tidur mimpi buruk, emosinya berubah. Akhirnya datang ke orang pintar, dan si sepuh cuma bilang,
Kowe ora diganggu makhluk, ning awakmu kebak rasa takut sing bledos. Kamu bukan diganggu makhluk, tapi tubuhmu dipenuhi ledakan ketakutan sendiri. Karena ketakutan kalau dipelihara bisa menjadi sugesti yang sangat kuat. Dan sugesti mempengaruhi tubuh manusia. Makanya dalam ilmu Jawa, orang yang batinnya stabil dipercaya lebih kuat menghadapi tempat apapun. Karena pusat dirinya tidak gampang goyah. Waktu malam lan jam rawan menurut Jawa kuno. Ndok tole, leluhur Jawa dulu punya pemahaman unik tentang malam. Bukan takut malam, justru menghormati malam. Karena malam dianggap waktu ketika suara dunia mulai pelan dan suara batin mulai terdengar. Makanya banyak laku spiritual Jawa dilakukan malam hari. Semedi, doa, tirakat, meditasi napas. Karena malam membuat manusia lebih mudah masuk ke dirinya sendiri. Tapi malam juga dianggap waktu rawan kalau batin manusia sedang kacau, terutama lewat tengah malam. Karena saat tubuh lelah, pikiran melemah. Dan saat pikiran melemah, ketakutan bawah sadar lebih mudah muncul. Sekarang, ilmu modern juga memahami jam tidur yang rusak mempengaruhi kesehatan mental. Kurang tidur membuat emosi tidak stabil, memicu kecemasan, meningkatkan stres. Nah, leluhur Jawa menerjemahkan itu sebagai rogo kendo rasa buka, tubuh melemah, rasa terbuka. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur, yen wengi teko menengo sakdurunge turu, amarga wengi iku pangiloning rasa. Kalau malam tiba, diamlah sebelum tidur, karena malam adalah cermin rasa. Sayangnya, manusia modern malah melakukan kebalikannya. Sebelum tidur, marah-marah di media sosial, nonton halo penuh ketakutan, mikir utang, stalking hidup orang lain, lalu tidur dengan kepala panas. Isi terakhir sebelum tidur itu seperti benih. Kalau yang ditanam rasa takut, ya jangan heran kalau malamnya gelap. Semar pernah bertemu seorang pria. Setiap malam jam 1, dia merasa seperti ada yang memanggil namanya. Awalnya dia pikir gangguan goib. Setelah ditelusuri, ternyata tiap malam dia tidur sambil mendengarkan video horor. Otaknya dipenuhi ketakutan. Alam bawah sadarnya berusiaga. Tubuhnya tidak pernah benar-benar istirahat. Dan itu sering terjadi sekarang. Manusia memberi makan pikirannya dengan ketakutan, lalu bingung kenapa hidupnya dipenuhi bayangan gelap. Maka, kalau ingin menjaga diri menurut ilmu Jawa, malam hari jangan dipenuhi kegaduhan. Kurangi pertengkaran, kurangi tontonan penuh amarah, kurangi pikiran buruk sebelum tidur. Tenangkan napas, bersihkan hati. Karena manusia yang damai, tidurnya dijaga rasa. Dan ingat, Ndok, tidak semua yang tidak terlihat itu jahat. Kadang yang paling menyeramkan justru isi pikiran manusia sendiri. Orang sing paling mudah diganggu adalah orang sing kehilangan arah hidup. Ndok, toleh. Putu-putuku kabeh. Semar mau ngomong sesuatu yang mungkin pahit, tapi perlu didengar pelan-pelan. Kadang yang membuat manusia gampang terkena gangguan gelap bukan karena kurang doa, tapi karena hidupnya kehilangan arah. Bangun pagi, tidak tahu mau jadi apa. Kerja cuma supaya dianggap sukses. Tertawa padahal hatinya kosong. Berteman tapi kesepian.
Dan setiap malam, dadanya terasa berat seperti ada lubang besar di dalam dirinya. Dalam ilmu Jawa kuno, manusia yang kehilangan tujuan batin disebut kesasar rasa, tersesat dari rasa sejatinya. Dan orang yang kesasar rasa mudah diisi apa saja. Takut, iri, putus asa, kecanduan, pikiran merusak diri sendiri. Makanya, leluhur Jawa dulu sangat menjaga eling lan waspodo, ingat diri dan sadar batin. Karena manusia yang sadar dirinya lebih sulit dikendalikan energi gelap. Dalam serat Darmo Gandul ada pitutur. Manungso kang ora ngerti sejatining urip bakal dadi budak hawa nafsu. Manusia yang tidak memahami hakikat hidup akan menjadi budak hawa nafsu. Maknanya besar sekali sekarang. Lihat saja manusia modern. Hidupnya diputar algoritma. Bangun tidur, lihat HP. Makan sambil scroll. Sedih cari hiburan instan, sepi cari validasi. Akhirnya batinnya tidak pernah benar-benar pulang. Dan Semar pernah bertemu seorang laki-laki. Dulu hidupnya biasa saja, ramah, tenang, sederhana. Tapi setelah terlalu terobsesi uang, dia berubah. Tidur tidak nyenyak, curiga pada semua orang, mudah marah, merasa ada yang mengikuti. Dan makin lama, wajahnya seperti kehilangan cahaya. Lalu, dia datang ke seorang sepuh Jawa. Dan si sepuh berkata, "Sing gawe peteng dudu jin, ning nafsumu dewe. Yang membuat gelap bukan jin, tapi nafsumu sendiri." Nah lo. Kadang manusia memang suka menyalahkan makhluk luar, padahal yang menghancurkan dirinya adalah kerakusan yang dipelihara sendiri. Dalam psikologi modern, obsesi berlebihan memang membuat otak terus tegang, tubuh stres, tidur rusak, pikiran tidak stabil. Dan kondisi seperti itu membuat manusia gampang takut, mudah curiga, mudah merasa hidupnya diserang. Maka dalam ilmu Jawa, pemulihan pertama bukan pengusiran makhluk, tapi mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Ritual memulihkan rasa menurut Jawa kuno. Ndok toleh. Leluhur Jawa iku punya laku sederhana, tapi sangat dalam. Namanya mulihake rasa. Mengembalikan rasa. Karena orang Jawa kuno percaya, manusia yang batinnya kembali tenang lebih sulit disentuh energi buruk. Makane, ritual Jawa asli tidak selalu ramai mantra. Kadang justru sangat sederhana. Sunyi, pelan, membumi. Salah satu lagu tua yang sering dilakukan adalah jalan pagi tanpa bicara. Manusia sekarang jangankan diam, bangun tidur saja langsung buka notifikasi. Padahal leluhur dulu memahami, otak manusia itu perlu ruang hening. Saat manusia berjalan pelan, menghirup udara pagi, dan tidak membanjiri pikirannya dengan suara, gelombang otak menjadi lebih stabil, tubuh lebih rileks, fokus membaik, emosi turun. Sekarang, ilmu modern menyebutnya mindfulness. Orang Jawa dulu menyebutnya nyawiji karo urip, menyatu dengan kehidupan. Dalam serat Centini ada pitutur, ati sing meneng luwih cetha tinimbang banyu sing keruh. Hati yang tenang lebih jernih daripada air yang keruh. Makane, kalau tubuhmu terasa berat, pikiran kacau, hidup seperti ditempeli kesialan,
Coba jangan langsung cari paranormal dulu. Coba sunyikan dirimu. Kurangi keributan, kurangi iri, kurangi tontonan yang membuat hati panas. Karena apa yang masuk ke kepala akan tinggal di batin. Semar pernah mengenal seorang ibu. Setiap hari hidupnya dipenuhi berita buruk. Bangun tidur nonton konflik, siang gosip tetangga, malam video horor. Lama-lama dia merasa rumahnya angker, tidurnya ketakutan, dadanya sesak. Padahal otaknya tidak pernah diberi ketenangan. Tubuh manusia itu seperti tanah. Kalau tiap hari ditanami ketakutan, ya tumbuhnya rasa takut. Maka leluhur Jawa dulu menjaga apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Karena semua itu menjadi makanan rasa. Wewangian, doa, lan getaran batin. Nok toleh, orang Jawa dulu suka membakar menyan, daun tertentu, atau memakai bunga. Lalu manusia modern langsung bilang, "Wah, musyrik." Sabar dulu. Tidak semua simbol tradisi itu penyembahan. Kadang itu cara leluhur membangun suasana batin. Aroma memang mempengaruhi otak manusia. Sekarang ilmu modern membuktikan bau tertentu bisa membuat tubuh rileks, memicu memori, bahkan mempengaruhi emosi. Nah, leluhur Jawa memahami itu sejak lama. Makanya, wewangian dipakai untuk membantu menenangkan rasa, bukan untuk pamer mistik. Dalam Nagara Kertagama, disebutkan keraton dulu memakai bunga dan aroma tertentu dalam ritual ketenangan batin. Karena manusia yang tenang lebih jernih berpikir. Semar kadang kasihan melihat manusia sekarang. Kamarnya pengap, pikirannya penuh amarah, mulutnya kasar, lalu berharap hidupnya terang. Kalau dapurnya penuh asap, ya matanya pedih terus. Dalam ilmu Jawa, doa bukan sekedar ucapan. Doa adalah getaran rasa. Makanya, kalau mulut berdoa tapi hati penuh kebencian, rasanya pincang. Pitutur tua dari Sutasoma bilang, Bhineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya, hati manusia harus selaras. Ucapan, pikiran, tindakan. Kalau batin pecah, manusia mudah goyah. Maka sebelum tidur, cobalah ritual sederhana ini. Cuci tangan dan wajah perlahan, rapikan tempat tidur, tarik napas tenang, lalu ucapkan, "Aku ngresiki raga lan rasa, sing peteng mulih dadi padang. Aku membersihkan tubuh dan rasa, yang gelap kembali menjadi terang." Tidak perlu teriak, tidak perlu dramatis, karena kekuatan terbesar manusia bukan suara kerasnya, tapi ketenangan batinnya. Dan ingat dok, makhluk gelap paling takut bukan pada manusia yang galak, tapi pada manusia yang sadar dirinya sendiri. Gangguan paling besar bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Ndok tulih, putu-putuku kabeh. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita malam ini. Tentang tubuh, tentang rasa, tentang gangguan jin, tentang manusia modern yang kehilangan arah batin. Dan kalau Semar boleh ngomong jujur
pelan-pelan? Kadang, gangguan paling berbahaya bukan makhluk yang tidak terlihat, tapi isi kepala sendiri. Takut yang dipelihara, dendam yang disiram setiap hari, iri yang dianggap hiburan, nafsu yang tidak pernah kenyang. Itulah pintu gelap yang paling mudah menggerogoti manusia. Dalam Bharatayuda ada wejangan tua. Musuh paling abot yoiku hawa nepsu sing manggon ana jero diri. Musuh paling berat adalah hawa nafsu yang tinggal di dalam diri. Dan lihatlah sekarang, manusia modern sibuk perang di luar, tapi kalah melawan dirinya sendiri. Tidak bisa lepas dari candu perhatian, tidak bisa diam tanpa validasi, tidak tahan melihat orang lain bahagia, lalu heran kenapa hidupnya terasa sesak. Semar pernah bertemu seorang anak muda. Wajahnya tampan, kontennya viral, followers banyak. Tapi tiap malam dia minum supaya bisa tidur, karena pikirannya tidak pernah tenang. Ia takut dilupakan, takut kalah, takut tidak dianggap. Sampai akhirnya tubuhnya drop, dadanya sesak terus, mimpi buruk, emosi meledak. Dia pikir kena gangguan gaib, padahal batinnya terlalu lama dipaksa hidup palsu. Dan itu banyak terjadi sekarang. Manusia lebih kenal filter wajah daripada wajah aslinya sendiri. Lebih sibuk mempercantik citra daripada memperbaiki isi hati. Topeng yang dipakai terlalu lama bisa membuat manusia lupa wajah aslinya. Dalam ilmu Jawa, manusia yang terus membohongi batinnya lama-lama kehilangan pusat dirinya. Dan saat pusat dirinya hilang, apa saja mudah masuk. Ketakutan, kecemasan, energi gelap, pikiran merusak diri. Makanya, leluhur Jawa selalu mengajarkan elim, ingat diri, karena manusia yang sadar dirinya tidak gampang ditarik kegelapan. Ilmu Jawa sejati bukan memuja gelap, tapi menjaga keseimbangan. Ndok toleh, banyak orang salah paham tentang ilmu Jawa. Dikiranya isinya cuma santet, jin, pesugihan, kuburan, dan hal-hal menyeramkan. Padahal inti ilmu Jawa sejati itu keseimbangan batin. Orang Jawa kuno tidak memuja gelap. Mereka justru belajar memahami hidup, memahami rasa, memahami hubungan manusia dengan alam dan dirinya sendiri. Dalam serat Sabda Palon ada pitutur, urip iku mung mampir ngombe, mula ojo nganti ninggalake pepadang batin. Hidup itu hanya singgah minum, maka jangan sampai meninggalkan cahaya batin. Maknanya dalam sekali, karena hidup ini sebentar, dan yang paling penting bukan seberapa kaya manusia, tapi seberapa terang hatinya. Sekarang coba lihat, orang rela begadang demi uang, tapi tidak pernah menjaga jiwanya. Tubuh dipaksa terus bekerja, pikiran dijejali kebisingan, hati dipenuhi perbandingan hidup. Lalu ketika batinnya runtuh, baru mencari ketenangan. Padahal ketenangan bukan barang yang dibeli, tapi dilatih, sedikit demi sedikit. Lewat cara bicara, cara berpikir, cara bernapas, cara memperlakukan orang lain. Dalam ilmu modern, emosi positif memang membantu kesehatan tubuh. Orang yang damai, tidurnya lebih baik, sistem sarafnya lebih stabil, tubuhnya lebih kuat menghadapi stres. Nah, leluhur Jawa memahami itu lewat bahasa rasa. Makanya orang Jawa dulu suka bilang,
ati adem iku tombo paling waras. Hati yang sejuk adalah obat paling sehat. Maka kalau ingin hidupmu tidak gampang diganggu energi gelap, jangan cuma sibuk cari ritual. Perbaiki juga ucapanmu, makanan pikiranmu, lingkunganmu, dan isi hatimu. Karena tubuh manusia mengikuti keadaan batinnya. Semar kadang sedih melihat manusia modern. Badannya wangi tapi pikirannya busuk. Mulutnya religius tapi hobinya menyakiti orang. Rajin bicara surga tapi hidupnya penuh kebencian. Setan kadang bingung, manusia lebih pandai membuat neraka di bumi. Padahal cahaya batin tumbuh dari hal sederhana, dari memaafkan, dari jujur pada diri sendiri, dari berhenti membenci hidup, dan dari keberanian untuk duduk tenang bersama diri sendiri. Doa penutup dan pitutur batin Semar. Nduk toleh putu-putuku kabeh. Kalau malam ini ada satu hal yang ingin Semar titipkan, itu bukan rasa takut pada jin, bukan rasa takut pada gelap, tapi kesadaran bahwa manusia harus menjaga rumah batinnya sendiri. Karena saat batin rusak, hidup terasa gelap meski lampu rumah terang. Tapi saat batin tenang, bahkan malam paling sunyi pun terasa damai. Maka mulai malam ini, jangan biasakan tidur dalam kebencian. Jangan biarkan kepalamu dipenuhi racun iri. Jangan terlalu lama memeluk luka yang membuat jiwamu busuk. Belajarlah pelan-pelan memaafkan. Belajarlah pulang pada dirimu sendiri. Dalam pitutur Semar ada wejangan. Sopo kang bisa ngrumat rasa bakal slamet urip lan batine. Siapa yang bisa merawat rasa akan selamat hidup dan batinnya. Dan sekarang, sebelum Semar pamit, mari duduk tenang sebentar. Tarik nafas perlahan, buang pelan. Pejamkan mata dan biarkan hatimu mendengar doa ini. Terjadilah ketenangan dalam batinku. Terjadilah cahaya dalam pikiranku. Terjadilah kesehatan dalam tubuhku. Terjadilah welas asih dalam rumahku. Terjadilah perlindungan bagi langkah hidupku. Sing peteng dadi padang, sing kusut dadi lerem, sing tatu dadi waras. Yang gelap menjadi terang, yang kusut menjadi tenang, yang terluka menjadi pulih. Sedulur papat limo pancer, jagalah badan dan jiwaku. Leluhur kebijaksanaan, iringilah langkahku menuju hidup yang sadar. Dan Gusti, terjadilah keteduhan di dalam hati ini. Ndok toleh, ingat satu hal terakhir dari Semar malam ini. Manusia yang paling kuat bukan yang paling menyeramkan, bukan yang paling sakti, tapi manusia yang mampu menjaga hatinya tetap terang meski dunia di sekelilingnya gelap. Hung Rahayu, Rahayu, Rahayu. Lan Samar mamoring sapa Sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumosoping rasa jati